disembah. Yesus, Engkau juru selamatku.
Salam, selamat berjumpa kembali dalam program Rema STBI. Kali ini bersama dengan saya, Adi Kurnia. Kita akan belajar tentang satu topik pada saat ini, yaitu tentang gagal fokus. Mari kita akan mengawali dengan doa. Bapa, kami siap untuk belajar firman-Mu. Tuntun kami, beri kami hikmat. Mari Roh Kudus beri kami telinga murid dan hati hamba untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Kami siap di dalam nama Yesus. Amin. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya saudara diberkati dan akan selalu diberkati. Kita hidup dalam kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Saudara, gagal fokus. Pernahkah saya dan saudara mengalami gagal fokus? Gagal fokus, tidak bisa konsentrasi, salah tangkap, salah mengerti. Bahkan kita tidak bisa tepat pada sasaran. Padahal sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang Kristen, saya dan saudara punya fokus, yaitu Kristus di dalam hidup saya dan saudara. Yesus, firman-Nya, teladannya harus menjadi fokus hidup saya dan saudara. Tetapi pernahkah saya dan saudara mengalami gagal fokus? Kita tidak berfokus kepada Kristus, tetapi kita berfokus kepada hal yang lain, saudara. Selama pandemi Corona, kurang lebih 3 bulanan lebih ini, saudara, ketika awal-awal saya melihat ada banyak anak Tuhan yang membangun fokus kembali hubungannya dengan Tuhan. Mereka banyak tinggal di rumah, banyak aktivitas terhenti, banyak berkat yang menyusut, sehingga membuat mau tidak mau mereka mengingat kembali, refresh kembali hubungannya dengan Tuhan Yesus. Mereka membangun hubungan yang baik, fokus kepada Kristus, fokus kepada firman, membangun saat teduh, membangun mezbah bersama dengan keluarga. Bahkan karena tidak bisa ibadah di gereja, mereka ibadah di rumah masing-masing. Mereka dengan tekun mengikuti setiap pemberitaan dari media sosial. Dan seolah-olah rohani itu sangat terbangun kembali. Hidup itu kembali fokus untuk berhubungan dengan Tuhan. Tetapi minggu-minggu ini, saudara, setelah masa new normal diberlakukan, masa normal baru diberlakukan, aktivitas kembali berjalan, roda perekonomian kembali berputar, tentu dengan berbagai protokol yang masih tetap berlaku. Tetapi saudara, pertanyaannya, ketika nanti semua orang disibukkan dengan aktivitas, dengan rutinitas, dengan kesibukan dan banyak hal, pertanyaannya, apakah saya dan saudara masih tetap bisa fokus kepada Tuhan? Atau justru kita gagal fokus, dikaburkan dengan hal yang lain, sehingga hubungan kita dengan Tuhan tidak lagi menjadi fokus. Rupanya murid-murid pernah mengalami hal yang sama. Di dalam Markus 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21, saya akan bacakan. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Saudara, perhatikan di situ ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Yesus berkata kepada mereka, hati-hati terhadap ragi orang Farisi, ragi Herodes. Ragi itu berbicara mengenai pengaruh. Hati-hati terhadap pengaruh kemunafikan orang Farisi. Hati-hati terhadap pengaruh kesombongan orang Farisi. Hati-hati terhadap pengaruh arogansi sosok Herodes yang berkuasa secara politik pada waktu itu. Dan yang menarik, orang Farisi dan Herodes sama-sama menginginkan menangkap Yesus, sama-sama menginginkan menghukum Yesus pada waktu itu. Yesus mengingatkan murid-murid untuk berhati-hati supaya mereka tidak terpengaruh. Tetapi apa yang direspon oleh para murid? Justru mereka merespon mengira Yesus masih membahas perihal roti, perihal makanan. Rupanya pikiran mereka masih terbawa euforia peristiwa sebelumnya ketika Yesus memberi makan 4.000 orang. Rupanya pikiran mereka masih terbawa dengan mujizat berkat melimpah luar biasa yang membuat mereka tercengang. Wow, sedikit roti bisa memberi makan 4.000 orang, itu luar biasa. Bahkan masih sisa 12 bakul. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama kita belajar, berkat yang melimpah bisa membuat saya dan saudara gagal fokus kepada Tuhan. Mengapa?
Karena kita lebih fokus kepada berkatnya daripada kepada si pemberi berkat. Ada satu cerita, saudara. Seorang anak kecil, seorang anak laki-laki, ketika dia berulang tahun, ayahnya berkata kepada dia, "Nak, papa akan memberi kamu hadiah yang terbaik." Dan benar, ketika hari ulang tahun tiba, si ayah ini membawa hadiah mainan, mobil remote yang bisa berubah menjadi robot, dan itu mahal sekali. Anak ini sudah lama memimpikan hadiah itu. Dan karena ayahnya ini seorang pekerja luar kota, dia sering keluar kota, dia berkata kepada anaknya, "Nak, di hari ulang tahunmu ini silahkan kamu memilih. Papa punya hadiah. Kamu pilih hadiah ini atau kamu pilih papa. Kalau kamu pilih hadiah ini, papa akan tetap bekerja di luar kota dan pulang sebulan sekali. Tetapi setiap kali kamu minta apa saja, papa akan kirim dari luar kota kalau papa sempat. Tetapi kalau kamu pilih papa, maka papa akan bilang kepada bos papa untuk bisa mengatur waktu sehingga papa lebih banyak waktu di rumah bersama dengan kamu, mungkin perginya seminggu sekali keluar kota." Anak ini dihadapkan pada pilihan sulit, saudara. Kalau dia pilih hadiah itu, dia akan memiliki waktu yang sedikit dengan papahnya. Tetapi ketika dia memilih papahnya, dia harus rela kehilangan hadiah itu. Pilihan yang sulit, saudara. Dan akhirnya anak ini memutuskan untuk memilih papahnya. Pilihan yang bijak, saudara. Dan ketika anak ini memilih papahnya, papahnya berkata, "Karena kamu memilih papa, hadiah ini papa berikan untuk adikmu. Kamu mau minta apa saja, papa berikan." Saudara yang dikasih Tuhan, berkat yang melimpah dari Tuhan kadang membuat saya dan saudara gagal fokus. Kita lebih fokus kepada berkat Tuhan daripada pribadi Tuhan sendiri. Saudara, hati-hati, saudara. Lalu bagaimana kita keluar dari keadaan gagal fokus itu? Ketika kita gagal fokus karena berkat yang melimpah dari Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-17. "Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, 'Mengapa kamu mau perbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Tidak degilkah hatimu? Kamu punya mata, tidaklahkah kamu melihat? Kamu punya telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecahkan 5 roti untuk 5.000 orang, berapa bakul penuh potongan roti kamu kumpulkan?' Jawab mereka, 12. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, 'Masihkah kamu belum mengerti?' Saudara, yang harus saya dan saudara lakukan, seperti yang dikatakan Yesus adalah, masihkah saya dan saudara belum mengerti bahwa lebih penting si pemberi berkat daripada berkat itu sendiri? Murid-murid Yesus diingatkan bahwa aku ada di sini. Aku yang melakukan semuanya itu. Aku yang memberikan berkat yang melimpah kepadamu. Aku yang membuat mujizat yang luar biasa kepada kalian. Aku ada di sini. Lalu mengapa kalian masih khawatir perihal roti itu? Jadi mari kita kembali mengingat siapa pribadi yang luar biasa yang terus memberkati hidup saya dan saudara. Memang secara manusiawi perihal berkat itu membuat kita khawatir. Setiap orang khawatir kalau hidup tidak diberkati. Tetapi saudara, kita ingat, ketika kita ada, kita hidup, kita punya hubungan yang dekat dengan Kristus, saudara, percayalah di dalam nama Yesus, berkat itu akan terus mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan fokus kepada berkat, tetapi fokuslah kepada pribadi sang pemberi berkat yang mampu mengubah segalanya. Hal yang kedua, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang membuat kita kadang gagal fokus? Perhatikan di situ. Kalau kita melihat konteks ayat ini, saudara, rupanya murid-murid Yesus dan Yesus melakukan perjalanan yang cukup luar biasa. Mereka berjalan dari Tirus, lalu ke Sidon, lalu ke Danau Galilea, lalu mereka menyeberang dan sampailah mereka ke Betsaida. Dan itu dilakukan dengan jalan kaki.
Kalau melihat peta di bagian belakang Alkitab, jaraknya cukup lumayan, saudara. Cukup capek. Bukan hanya dengan berjalan kaki saja, tetapi di setiap perjalanan, di setiap tempat yang mereka singgahi, ada banyak orang yang datang kepada Yesus, dan Yesus mengajarkan mereka, dan murid-murid harus membantu memberikan pelayanan kepada mereka. Ada aktivitas yang padat, ada rutinitas yang cukup luar biasa, menguras tenaga, menguras pikiran, menguras waktu, dan lain sebagainya, saudara. Hal yang kedua yang membuat murid-murid menjadi gagal fokus adalah aktivitas yang sangat padat, yang menguras tenaga mereka, yang menguras pikiran mereka, yang menguras waktu mereka. Itu membuat mereka gagal fokus. Saudara, orang yang terlalu banyak melakukan aktivitas, terlalu capek, kadang panca indera itu bisa menurun fungsinya. Mata sudah ngantuk, telinga sudah tidak fokus lagi mendengar, dan lain sebagainya. Orang yang sibuk beraktivitas juga kadang sulit untuk diajak berdiskusi karena tidak fokus lagi dan sebagainya. Ada satu cerita, seorang yang dulu pengangguran, dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Setiap hari punya saat teduh. Setiap minggu datang ke gereja tepat waktu. Pelayanan, dia ikut ambil bagian dalam pelayanan. Dia berdoa, Pak Pendeta, minta tolong doakan saya supaya saya dapat pekerjaan, supaya saya dapat menata hidup saya masih bujang, saya perlu pijakan. Dan didoakan, terus didoakan, dimotivasi, dan akhirnya pemuda ini mendapatkan pekerjaan. Tetapi apa yang terjadi? Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, pekerjaannya, karirnya mulai baik, mulai menanjak dan sebagainya. Waktu porsi kerjanya semakin banyak, semakin padat. Dia mulai berkurang untuk saat teduh. Dia mulai telat ketika datang ibadah. Dia mulai menolak ketika ada tawaran pelayanan dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia punya hubungan yang cukup luar biasa dengan pekerjaannya, tetapi dia memiliki hubungan yang tidak baik dalam hal hubungannya dengan Tuhan. Dia kehilangan waktu saat teduh, dia kehilangan porsi untuk ibadah, dia kehilangan minat untuk pelayanan. Terkadang saya dan saudara dihadapkan pada hal seperti itu. Ketika kita sibuk melakukan berbagai macam aktivitas, apapun itu, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kita kehilangan saat teduh kita. Kita kehilangan waktu-waktu khusus untuk datang kepada Tuhan. Kita kehilangan waktu-waktu khusus untuk berkonsentrasi mendengar suara Tuhan. Bukan hanya orang yang bekerja sekuler, hamba Tuhan pun bisa mengalami hal yang sama. Terlalu banyak waktu, aktivitas untuk melakukan banyak hal, kunjungan, konseling, belum lagi mempersiapkan satu dan lain hal. Tetapi apakah saya dan saudara masih punya hubungan yang baik, fokus datang kepada Tuhan, berbicara, mendengar apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana ketika kita mengalami hal yang kedua? Lihatlah saudara, ayat yang ke-18. Garis bawahi kata, tidakkah kamu ingat lagi? Ada kata ingat lagi. Saudara, aktivitas mengingat itu perlu berhenti, perlu merenung, perlu refresh. Kalau saya dan saudara sibuk, tidak punya waktu khusus dengan Tuhan, maka yang perlu saya dan saudara lakukan adalah refresh. Berhenti dari semua aktivitas, kita mengingat kembali apa tujuan hidup saya dan saudara. Apa yang ingin Tuhan kerjakan oleh saya dan saudara. Apa yang ingin Tuhan kehendaki dalam hidup saya dan saudara. Kita perlu refresh saudara dari semua aktivitas. Kita perlu melihat, kita perlu mengingat kembali apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Kita ini sedang apa tuh di dunia ini? Tujuan hidup kita itu apa tuh? Setelah kita refresh, kita perlu kembali memanage waktu dengan baik. Prioritaskan waktu dengan Tuhan. Miliki saat teduh pribadi. Ingat prioritas ibadah. Kalau saudara bekerja, saudara wira swasta, pengusaha, prioritaskan ibadah. Ingat saudara, kerja itu normalnya 6 hari seminggu, bukan 7 hari seminggu. Kalau saudara 7 hari seminggu berarti lebih hebat dari Tuhan.
Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan hari yang ke-7 beristirahat. Saudara kok 7 hari bekerja terus? Saudara yang dikasih Tuhan, gagal fokus bisa melanda semua orang tanpa terkecuali. Gagal fokus untuk hidup dekat dengan Tuhan bisa dialami oleh semua orang tanpa terkecuali. Baik itu jemaat biasa, orang awam, bahkan hamba Tuhan sekalipun. Baik itu yang bekerja dalam bidang sekuler maupun dalam bidang rohani sekalipun. Karena berkat yang melimpah, karena motivasi pikiran kita terhadap berkat, juga karena rutinitas aktivitas yang menyita banyak waktu tenaga kita membuat saya dan saudara tidak lagi fokus kepada Tuhan. Mari kita tetap fokus hidup dekat dengan Tuhan, membina hubungan baik dengan Tuhan. Karena ketika kita punya hubungan baik dengan Tuhan, semuanya akan menyertai. Haleluya.